Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Uswatun Hasanah akan mempresentasikan judul penelitian saya tentang pengembangan e-modul pembelajaran fisika pada materi gelombang bunyi menggunakan 3D Backflip Profesional. Bab 1 pendahuluan A. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan dituntut untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Saat ini pendidikan terus mengalami perubahan. Memasuki era digital, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan berupa bahan ajar multimedia. Multimedia ini merupakan perpaduan dari berbagai media yang kemudian dikemas menjadi file digital. Contoh dari bahan ajar multimedia ini berupa e-learning, e-book, e-modul, e-LKS, dan sebagainya. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat memungkinkan modul dapat dibuat dalam sajian elektronik yang disebut dengan modul elektronik atau e-modul. E-modul ini merupakan suatu modul berbasis stick yang dapat menampilkan gambar, audio, video, foto, animasi, kuis, dan bersifat interaktif. E-modul merupakan modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi sehingga modul ini lebih menarik dan interaktif. Kelemahan dari modul cetak sendiri adalah kurangnya menampilkan materi menggunakan simulasi sehingga siswa menjadi bosan dan monoton. Modul elektronik dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena gabungan dari media cetak dan komputer, maka modul elektronik ini dapat menyajikan informasi secara terstruktur, menarik, serta memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi. Dalam pembelajaran fisika, peserta didik tidak terlepas dari mengkaji fenomena yang terjadi di alam semesta. Fisika bukan hanya berisi pengetahuan untuk dihafal, melainkan bagaimana membentuk pemahaman dan penguasaan konsep di benak siswa. Kesulitan belajar fisika terjadi karena materi yang bersifat abstrak dan rumit. Karenanya perlu bahan ajar yang dapat membantu kesulitan dalam belajar fisika. Salah satunya adalah bahan ajar modul. Modul ini dapat menjadi solusi dalam menjelaskan materi yang membutuhkan visualisasi digital, yaitu modul elektronik. Salah satu konsep yang dianggap cocok adalah konsep bunyi. Penyebabnya karena konsep bunyi ini memerlukan visualisasi yang baik untuk dipelajari oleh peserta didik. Menurut siswa, materi gelombang adalah materi yang paling sulit. Sebanyak 77,7% peserta didik menyatakan bahwa materi yang sulit dipelajari adalah materi gelombang bunyi. Software yang akan digunakan untuk membuat modul elektronik ini adalah 3D Backflip Profesional. Software ini dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar dengan efek 3D. Selain itu, software ini juga dapat menjadikan e-modul menjadi lebih menarik dengan menambahkan animasi, video, gambar, dan audiovisual. Sedangkan keluaran atau output dari software ini adalah berupa HTML, exe, zip, 3DP, 2FTP, server, screensaver, dan email to. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan e-modul pembelajaran fisika menggunakan 3D Backflip Profesional pada materi gelombang bunyi. Yang kedua, bagaimana kelayakan e-modul pembelajaran fisika menggunakan 3D Backflip Profesional yang dikembangkan pada materi gelombang bunyi. C. Tujuan pengembangan produk. 1. Untuk mengetahui proses pengembangan e-modul pembelajaran fisika menggunakan 3D Backflip Profesional pada materi gelombang bunyi. 2. Untuk mengetahui kelayakan e-modul pembelajaran fisika yang dikembangkan menggunakan 3D Backflip Profesional pada materi gelombang bunyi. D. Kegunaan pengembangan produk. Adapun kegunaannya, yang pertama, bagi siswa sebagai salah satu sumber belajar dan alat bantu belajar mandiri, sehingga siswa lebih termotivasi dan tertarik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar fisika pada materi gelombang bunyi. 2. Bagi guru sebagai sumber belajar yang
dapat membantu dan mempermudah dalam menyampaikan materi gelombang bunyi, dan dapat memberikan inovasi kepada guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik. 3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat bahan ajar untuk pembelajaran fisika. Spesifikasi produk. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk modul elektronik. Adapun spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, e-modul dikembangkan dengan memanfaatkan software 3D profesional. 2. Materi e-modul yang dikembangkan adalah materi gelombang bunyi yang dilengkapi dengan video, gambar, animasi, simulasi, contoh soal, dan soal latihan yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, e-modul mudah diakses kapanpun dimanapun dengan syarat koneksi internet yang baik. 4. Format akhir e-modul adalah exe, di mana untuk membukanya dapat dibuka secara langsung tanpa melalui software. Yang kelima, e-modul yang dikembangkan dapat digunakan melalui personal komputer. Yang keenam, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Dan yang ketujuh, sasaran produknya adalah siswa kelas 11 SMA. F. Urgensi penelitian. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan bantuan e-modul, materi yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan dengan menambahkan video, gambar, animasi, simulasi, sehingga dapat membantu dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi di kelas. E-modul ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik yang menarik dan interaktif untuk belajar secara mandiri di sekolah maupun di rumah. G. Keterbatasan pengembangan. 1. Produk yang dihasilkan berupa e-modul dengan efek 3D. 2. Materi pada e-modul ini khusus materi gelombang bunyi pada materi pelajaran fisika. Yang ketiga, pengembangan e-modul ini menggunakan model pengembangan ADI. Yang keempat, sasaran e-modul adalah kelas 11 MIA. 5. Penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Muhajirin Bandar Sakti, Kecamatan Ambon Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat bahan yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar ini menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, memberikan motivasi belajar, mengantisipasi kesulitan belajar, memberi latihan, menyediakan rangkuman, dan berorientasi pada kegiatan belajar mandiri peserta didik. Bahan ajar ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai representasi dari penjelasan guru di kelas. Dengan demikian, guru tidak hanya sebagai pengajar, namun guru juga berperan sebagai pembimbing peserta didik dalam belajar. Bahan ajar dibedakan menjadi dua, yaitu bahan ajar untuk guru dan bahan ajar untuk siswa. Sedangkan jenis bahan ajar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. 2. Modul pembelajaran. A. Pengertian modul. Modul merupakan materi pembelajaran yang tersusun secara tertulis sehingga diharapkan pembelajarnya dapat menyerap sendiri materi tersebut. B. Karakteristik modul. Adapun karakteristik modul, yang pertama self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, dan yang keempat adaptif. C. Tujuan penulisan modul. Adapun tujuan penulisan modul sebagai berikut. Pertama, memperjelas dan mempermudah dalam menyajikan pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, daya indera baik peserta didik maupun guru. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Yang keempat, memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajar. D. Struktur penulisan. Dalam penulisan modul dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka, kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian penutup. E. Prosedur penulisan modul. Adapun langkah-langkah menyusun modul sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan modul. Yang kedua, menyusun draft. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, validasi. Dan yang kelima, revisi. 3. Modul elektronik. Modul elektronik merupakan bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dibuat dalam sajian elektronik yang di dalamnya terdapat animasi, audio, navigasi yang dapat membuat pengguna lebih interaktif. Interaktif adalah hubungan antara manusia sebagai pengguna dengan komputer sebagai alat yang memberikan informasi. Menurut Erinawati, perbedaan antara modul elektronik dengan modul cetak diantaranya: yang pertama, modul elektronik. Format elektronik berupa file dengan jenis format PDF,
dock, exe, SWF, dan sebagainya. Yang kedua, membutuhkan perangkat elektronik dan software tertentu untuk menggunakannya. Yang ketiga, lebih praktis untuk dibawa. Yang keempat, biaya produksi relatif murah. Yang kelima, tahan lama dan tidak terbatas waktu. 6. Dilengkapi dengan audio atau video pada penyajiannya. 5. Peluang perangkat terinfeksi virus lebih besar. Sedangkan pada modul cetak, formatnya itu berbentuk cetak. Kemudian berbentuk fisik berupa kumpulan kertas yang tercetak materi. Membutuhkan ruang untuk membawa dan meletakkannya. Biaya produksi cukup mahal. Daya tahan kertas terbatas waktu. Tidak terdapat audio atau video pada penyajiannya. Tidak memerlukan sumber daya khusus. Peluang terinfeksi virus sangat kecil. 4. 3D Backflip Profesional. 3D Backflip Profesional adalah software yang dapat digunakan untuk membuat bahan ajar dengan efek 3D. Software ini dapat mengubah tampilan modul elektronik lebih menarik dengan menambahkan animasi, gambar, video, audio, visual. Format dari aplikasi ini adalah exe, zip, HTML, 3DP, screensaver, dan lain-lain. Kelebihan dari software ini diantaranya adalah dapat mengkonversi Adobe Acrobat, PDF, dan gambar menjadi buku dalam bentuk 3D. Tidak harus memiliki keahlian dalam mendesain 3D. Dapat dipublish di website atau blog pribadi. 5. Gelombang bunyi. A. Pengertian gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Bunyi dapat merambat melalui zat udara, zat gas, dan zat padat. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. B. Karakteristik gelombang bunyi, di antaranya pemantulan gelombang bunyi, pembiasan gelombang bunyi, difraksi gelombang bunyi, interferensi gelombang bunyi, dan pelayangan gelombang bunyi. C. Cepat rambat bunyi. Gelombang merupakan gelombang longitudinal yang membutuhkan medium dalam perantaraannya. Bunyi dapat merambat melalui medium, air, udara, dan gas. Kecepatan bunyi bergantung pada transmisi oleh mediumnya. Cepat rambat bunyi melalui medium yaitu cepat rambat bunyi dalam gas, cepat rambat bunyi dalam zat cair, dan cepat rambat bunyi dalam zat padat. D. Efek Doppler. Efek Doppler merupakan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar. Akan berubah jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. E. Senar sebagai sumber bunyi. Getaran yang terjadi pada senar gitar merupakan gelombang stasioner pada dawai dengan ujung terikat. Nada yang dihasilkan oleh senar gitar dapat diubah-ubah dengan menekan senarnya pada posisi tertentu. F. Pipa organa sebagai sumber bunyi. Pipa organa ini ada dua jenis, yaitu pipa organa terbuka, berarti kedua ujungnya terbuka, dan pipa organa tertutup, berarti salah satu ujungnya tertutup dan ujung lainnya terbuka. G. Intensitas gelombang. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya disebut intensitas bunyi. H. Taraf intensitas. Kepekaan telinga manusia normal terhadap intensitas bunyi memiliki dua ambang, yaitu ambang pendengaran dan ambang rasa sakit. Bunyi dengan intensitas di bawah ambang pendengaran tidak dapat terdengar. Kajian C. Kajian relevan. Pertama, penelitian pengembangan yang relevan dilakukan oleh Swarsana dan Mahayukti pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan e-modul berorientasi pemecahan masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Model pengembangan yang dilakukan adalah model POM. Hasil dari penelitian melalui penggunaan e-modul berorientasi pemecahan masalah ini, keterampilan berpikir kritis mahasiswa mengalami peningkatan dari rata-rata 27,6 pada siklus pertama menjadi 31,4 pada siklus kedua. Tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan menggunakan e-modul berorientasi pemecahan masalah adalah sangat positif. Kedua, penelitian pengembangan yang relevan dilakukan oleh Komang Wisnu Baskara Putra dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan e-modul berbasis Discovery Learning pada mata pelajaran Sistem Komputer untuk siswa kelas 10 Multimedia di SMK 3 Singaraja.
model pengembangan yang dilakukan adalah model pengembangan ADI. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian ahli isi, ahli desain, ahli media, berdasarkan angket menunjukkan bahwa tingkat pencapaian e-modul adalah sesuai dan layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga, penelitian pengembangan yang relevan dilakukan oleh Livia Kwitasari dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul pengembangan penggunaan e-modul menggunakan problem based learning pada pokok bahasan fluida dinamis guna meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik SMA kelas 11. Model yang digunakan adalah model 4D. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian dari penelitian tersebut menunjukkan hasil penilaian presentasi sebesar 86,67% pada ahli materi, 80,24% pada ahli media, 84,90% pada ahli pembelajaran, dan 81,16% pada guru fisika SMA. Bab 3 Metodologi penelitian. A. Model pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D yang menggunakan model ADI. B. Prosedur pengembangan. Penelitian ini menggunakan pengembangan model ADI yang memiliki 5 tahapan pengembangan, yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Adapun tahap analisis yaitu tahap analisis. Pada tahap ini adalah melakukan identifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Tahap analisis ini meliputi analisis kebutuhan dan studi literatur. Selanjutnya tahap perancangan. Kegiatan pada tahap perancangan ini, e-modul yang dikembangkan adalah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada tahap ini adalah pematangan materi mengenai gelombang bunyi. E-modul dilengkapi dengan petunjuk penggunaan modul, contoh soal, dan latihan soal. Pada tahap ini juga mengumpulkan gambar, animasi, video yang mendukung pada materi gelombang bunyi. E-modul didesain dengan menggunakan software 3D Factory Professional dengan format penyimpanan exe. Tahap ini akan mendesain modul yang terdiri dari 3 tahap, yaitu bagian pembuka, inti, dan penutup. Kemudian selanjutnya tahap pengembangan. Kegiatan pada tahap pengembangan meliputi proses produksi, pembuatan e-modul, dan perbaikan produk melalui uji validasi, revisi, dan uji kelompok kecil. E-modul ini diproduksi menggunakan software 3D Factory Professional. Modul elektronik dikonvert dalam format exe, di mana dalam membukanya dapat dibuka secara langsung tanpa menggunakan software. Pengguna akan diberikan link untuk mempermudah dalam mendownload e-modul. Selanjutnya tahap implementasi. Kegiatan pada tahap implementasi adalah e-modul yang sudah divalidasi oleh para ahli, kemudian diuji cobakan kepada peserta. Penelitian ini diajukan oleh 20 peserta didik peminatan MIA kelas 11 di MA Al-Muhajirin Bandar Sakti, Kecamatan Ambung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya tahap evaluasi. Kegiatan pada tahap evaluasi adalah e-modul yang telah diimplementasikan kemudian mendapatkan umpan balik berupa kritik dan saran oleh peserta didik dan guru. Kritik dan saran kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan hingga menjadi produk yang layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu C. Instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini
terdiri dari instrumen dalam bentuk angket. Instrumen ditujukan untuk mengetahui kelayakan e-modul yang dikembangkan. Kisi-kisi angket kelayakan e-modul fisika pada materi gelombang bunyi yang peneliti buat untuk yang pertama instrumen uji kelayakan ahli materi. Adapun aspek yang dinilai adalah self-interaction, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Kemudian pada instrumen uji kelayakan ahli media, aspek yang dinilai meliputi daya tarik, kemudahan penggunaan, dan konsistensi, kemudian kegrafikan. Yang ketiga adalah instrumen uji untuk siswa. Aspek yang dinilai meliputi materi, media, serta manfaat. Selanjutnya D. Teknik analisis. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kelayakan e-modul. Dalam menentukan skala kelayakan e-modul digunakan ketentuan kriteria penilaian skala Likert yang ada pada tabel 4. Selanjutnya, presentase skor yang diperoleh diukur dengan menggunakan interpretasi skor. Interpretasi skor dihitung berdasarkan skor perolehan pada masing-masing aspek dengan persamaan interpretasi skor sama dengan jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Nah, untuk melihat kelayakan pengembangan e-modul berdasarkan perhitungan presentasi, maka ditetapkan kriteria sesuai pada tabel 5, yaitu presentasi dan interpretasi hasil penilaian kelayakan e-modul, seperti pada tabel di bawah ini. Presentasi 0% sampai dengan 21%, interpretasinya sangat tidak layak. 21% sampai 40% tidak layak. 41% sampai 60% cukup layak. 61% sampai 80% layak, dan 81% sampai 100% sangat layak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.